Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 September 2025 dengan judul Siapa Saya? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam, Allah yang selalu memperdulikan hidup kami, Allah yang selalu memberkati dan menolong kami setiap saat. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Lokasinya adalah Stadion Yankee. Para pelari berada di bagian pertama dan ketiga. Si pelempar memeriksa pelari di landasan ketiga. Lalu, sambil melirik ke arah pelari yang pertama, matanya fokus pada sesuatu yang terjadi di tribun. Dia melihat seorang pria yang sedang berkena serangan jantung. Segera dia dihadapkan dengan sebuah dilema. Haruskah dia melanjutkan permainan bolanya atau membantu orang yang sedang mengalami serangan jantung itu? Apa yang bisa dilakukan seorang pelempar baseball untuk menyelamatkan korban serangan jantung? Biasanya tidak ada. Tetapi pelempar di gundukan Stadion Yankee hari itu adalah Doc Medik. Ada alasan mengapa rekan satu timnya memanggilnya Doc. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran senior. Sadar akan krisis yang terjadi di tribun penonton, Doc menghadapi pertanyaan, siapakah saya? Apakah saya seorang pemain bisbol yang mencoba menyerang lawan saya? Atau apakah saya seorang mahasiswa kedokteran yang dilatih untuk membantu orang-orang yang berada dalam krisis kesehatan? Setiap hari Anda menghadapi pertanyaan siapa saya yang sama. Bagaimana Anda menjawabnya akan menentukan tindakan Anda. Permainan yang Anda mainkan tidak berada dalam stadion. Itu adalah permainan kehidupan. Apakah tujuan hidup Anda adalah bersenang-senang? Atau apakah untuk memperoleh harta benda duniawi? Mungkin itu kemakmuran, timbunan kekayaan. Apakah permainan Anda untuk meraih status dan prestisi? Apakah Anda menginginkan pengaruh dan kekuatan untuk mengendalikan orang lain? Ataukah kepelisiran, melancong, hiburan, atau olahraga yang Anda incar? Setiap kali Anda menjawab pertanyaan siapa saya, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana Yesus Kristus akan menanggapinya. Anda menemukan jawabannya dalam Matius 20 ayat 28, di mana dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke bumi ini untuk melayani. Tujuannya adalah untuk melayani orang lain. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menolong, menyembuhkan, dan merawat orang-orang. Hari itu di Stadion Yankee, Doc Medik melakukan satu lemparan lagi kepada pemukul dan kemudian menjawab pertanyaan siapa saya dengan melompat ke dalam tempat penonton berdiri dan membantu menyelamatkan nyawa pria itu.
permainan berubah sore itu karena si pelempar mengambil peran sebagai pelayan. Apakah permainan kehidupan Anda perlu diubah? Apakah Anda perlu menghentikan permainan Anda saat ini dan memulai permainan lagi agar Anda dapat meninggikan Yesus dan melakukan pelayanan kepada umat? Tanyakan pada diri Anda pertanyaan, siapa saya? Apakah jawaban Anda sesuai dengan cara Anda memainkan pertandingan hidup Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.